بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan mulai masuk di dalam pelajaran kita di dalam mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu syar'i, yang dimana ilmu ini adalah termasuk dari ilmu apa? Ilmu alat atau ilmu wasilah. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ghayah atau ilmu pokok namanya. Ilmu yang menjadi tujuan seseorang itu belajar. Ilmu apa itu? Fikih dan akidah. Baik. Kenapa? Karena dengan mempelajari fikih dan akidah inilah yang dapat membantu kita untuk memperbaiki dan membenarkan ibadah kita kepada Allah yang merupakan pokok penciptaan atau tujuan penciptaan kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kemudian ilmu yang kedua ilmu apa? Ilmu wasilah atau ilmu alah. Sebagaimana dengan namanya dinamakan ilmu alat karena dia adalah alat yang menjadi wasilah, pengantar yang mengantar seseorang, membantu seseorang untuk memahami ilmu ghayah, ilmu yang pertama tadi. Dan subhanallah, para ulama telah membuat dari setiap cabang ilmu itu ada pokok-pokok dan kaidah-kaidahnya. Di antaranya ilmu usulul fiqh, ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang membantu seseorang untuk memahami ilmu fikih. Baik, dan insyaallah kitab atau risalah yang akan kita baca bersama adalah risalah dari salah seorang alim rabbani, seorang ulama dan seorang pendidik. Ya, karena tidak semua orang yang bisa mengajarkan ilmu bisa mendidik. Ya. Tapi seorang yang mendidik itu sudah pasti bisa mengajar. Ya, beliau adalah seorang alim, seorang ahli ilmu sekaligus seorang murabbi, seorang yang mampu mendidik anak-anak murid beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa wasa'a qabrah wa askanahu fil illiyin ma'an nabiyyina was-salihin wasyuhada. Risalah beliau yang beliau namakan Al-Usul min ilmi al-usul, pokok dari ilmu-ilmu usul. Sebelum kita masuk, sedikit kita membaca tentang biografi beliau rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman Al-Utsaimin. Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman Al-Utsaimin. Baik. Dan beliau termasuk dari Banu Tamim. Ya. Beliau lahir pada malam ke-27 dari bulan Ramadan tahun 1347 Hijriah. Beliau lahir tepat pada malam ke-27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Tepatnya di kota kecil di Unaizah, salah satu kota kecil di provinsi Al-Qasim, kerajaan Saudi
Arabiyah. Taib. Beliau mulai menuntut ilmu sejak beliau kecil. Ayahnya yang sering menasihatinya untuk menuntut ilmu syar'i dan menghafalkan Al-Quran. Sampai pada akhirnya, ayahnya menitipkan beliau kepada kakeknya, kakek dari ibunya dia atau bapak ibunya, yang bernama Ustadz Abdul Aziz ibn Saleh Ad-Damiq. Al-Ustadz Abdul Aziz ibn Saleh Ad-Damiq. Beliau menitipkan anaknya kepada kakeknya untuk diajarkan kepadanya ilmu syar'i. Kemudian beliau pun mempelajari beberapa ilmu, diantaranya ilmu Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu hisab, dan sebahagian ilmu-ilmu syar'i lainnya. Sembari beliau menghafalkan Al-Quran, sampai akhirnya beliau menyelesaikan hafalan Al-Qurannya sebelum menginjak usianya yang ke-11 tahun. Kemudian dikarenakan tarbiyah dari orang tuanya, akhirnya beliau pun tumbuh menjadi syab, seorang pemuda yang cinta terhadap ilmu agama. Sampai akhirnya beliau sendiri yang memulai atau melanjutkan perjalanannya di dalam menuntut ilmu dengan duduk langsung di depan para masyayikh yang berada di negeri beliau, di Unaizah. Dan ma'ruf, salah seorang syekh yang paling terkenal di sana, sahibut tafsir, penulis tafsir As-Sa'di. Siapa yang tahu nama lengkapnya? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Sa'di, tapi yang masyhur dengar dengan As-Sa'di. Dan beliau ini, kata para ulama, yu'tabar atau dianggap sebagai syekh yang paling pertama yang ditempati atau diambil ilmunya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bersama dengan itu beliau mengambil dari syekh-syekh yang lainnya, tapi beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah guru yang muallif sendiri, banyak mengambil ilmu dari beliau. Sampai akhirnya beliau berpindah ke Riyadh menuntut ilmu di negeri Arab, di Riyadh, berpindah provinsi karena beliau mendaftar ke Jami'ah Islamiyah pada waktu itu. Jami'atul Imam sekarang itu, Muhammad bin Saud. Mungkin sebagian kalian mengetahuinya. Kemudian di sana beliau juga mengambil ilmu dari ulama-ulama besar di provinsi Riau. Di antaranya ada Syekh Al-Usuli, pakar usul, sekaligus Al-Mufassir, pakar tafsir, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Banyak muallafatnya ya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan beberapa masyayikh yang lainnya. Dan di antara masyayikh yang paling banyak beliau mengambil ilmu darinya, Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan yu'tabar, termasuk Syekh Ibn Baz ini adalah syekh yang kedua yang beliau talaki langsung darinya. Kemudian akhirnya beliau kembali ke negerinya, yang beliau melanjutkan kuliah sambil belajar di negerinya, intisab istilahnya, kuliah sambil belajar. Sampai akhirnya beliau kembali belajar di sisi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau pun diamanahkan untuk mengajar di negerinya, sampai akhirnya gurunya pun wafat, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pada tahun 1376 Hijriah. Beliau meninggal, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tahun 1376 Hijriah. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang termasuk murid senior beliau dan kesayangan beliau, dialah yang menggantikan kedudukan beliau di tempat mengajarnya. Beliau dulu mengajar di Masjid Jami' di daerah Unaizah. Sampai akhirnya Syekh bin Shalih Al-Utsaimin wafat dan menutup usianya pada tahun 1421 Hijriah. 1421 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wa askanahu fil illiyin wa nazzalahu manzilat al-anbiya wa syuhada'i was salihin. Kemudian adapun buku ini sendiri, ini adalah salah satu bukti dari keberkahan ilmu beliau. Sampai saat ini buku ini dipelajari di tempat-tempat yang sangat banyak dan sudah beredar,
Kemudian beliau juga di antara bentuk keberkahan ilmunya dan keluasan ilmunya, walillahil hamd, tidak ada satu fan pun atau cabang dari cabang-cabang ilmu kecuali ada muallaf atau karangan beliau di situ. Coba lihat nahwu, ya, di dalam ilmu lughah, dalam ilmu usul, dalam ilmu qawaid, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, pasti kita akan mendapatkan muallafat beliau, karangan dari karangan-karangan beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman rahimana wa rahimakumullah. Tayyib. Kemudian sebelum kita masuk ke muqaddimah, para ulama membuatkan atau menulis merangkum sebuah pembukaan atau muqaddimah yang menjadi pendahuluan pada setiap ilmu, pada setiap cabang ilmu. Iya. Pembukaan ini atau muqaddimah ini dinamakan mabadi' al-ilmi al-asyarah. Mabadi' al-ilmi al-asyarah. Ya, ini hanya pembuka tapi ini penting. Bagi yang ingin menulis, fadhal, silahkan. Bagi yang ingin mendengar saja, fadhal. Pembukaan ini adalah mabadi' al-ilm al-asyarah. Iya. Dan muqaddimah ini para ulama meringkasnya untuk mempermudah seorang talib sebagai bentuk pengenalan awal bagi seorang pelajar di dalam mempelajari atau mengetahui ilmu yang ingin dipelajari. Ya. Karena di sana ada kaidah bunyinya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kaidahnya apa? Al-hukmu 'ala syai'i al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu bercabang dari penggambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Iya. Al-hukmu 'ala syai', hukum terhadap sesuatu. Ketika kita ingin menghukumi sesuatu, mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu itu, ya, kita harus lakukan setelah apa? Far'un an tasawwuri, setelah kita menggambarkannya. Karena dia adalah cabang atau dia bercabang dari tasawwurnya, penggambarannya. Kata Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah kaidah ini, maknanya apa? Bimakna anna tasawwura muqaddam ala al-hukmu bisyai'. Atau kama qala rahimahullah. Ya, maknanya apa? Penggambaran terhadap sesuatu itu, ya, kita menggambarkan sesuatu itu, kita harus mendahulukannya sebelum kita memasukinya dan mempelajarinya atau memulainya, apapun itu. Ya kan? Karena dinukil dari salah seorang as-salaf juga, beliau berkata, man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabzulu. Pakai za ya, zal. Man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabzulu. Afwan, bukan ma yang pertama, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabzul. Siapa yang mengetahui, yang mengenal apa yang ia inginkan, ya, sesuatu itu, atau seseorang kalau dia ingin sesuatu dan dia mengenal sejak awal sesuatu yang diinginkan ini, maka kata para salaf, hana alaihi ma yabzul. Apa yang beliau kerahkan, apa yang mereka kerahkan berupa usaha dan sebagainya, itu akan hana, akan ringan baginya. Coba kita, ada sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita melakukan pengenalan dari awal, pasti akan ringan akhirnya, karena kita sudah tahu dari awal. Tapi coba ada orang yang istilahnya beli kucing dalam karung, ini kan? Kita ingin sesuatu, tapi kita tidak pernah mengenalnya. Akhirnya kita jalani selama itu akan menjadi sulit bagi kita, karena tidak pernah kita kenal sebelumnya. Oleh karenanya, sebelum kita belajar ilmu ini, membaca kitab ini, hendaknya kita tahu apa sih atau apa saja yang merupakan penyusun dari ilmu ini,
apa ta'rifnya, pengertiannya, kemudian siapa yang meletakkannya, siapa yang menulisnya pertama kali, apa faedahnya, apa keutamaannya secara syar'i. Ya. Baik. Mabadi al-ilm al-asyarah atau pendahuluan ilmu yang 10 ini telah dituliskan atau disebutkan oleh As-Sabban. Namanya As-Sabban, salah seorang ulama bahasa. Dia juga ulama nahwu, banyak buku-buku nahwu yang beliau syarah. Beliau menyebutkannya dan mengumpulkannya di dalam suatu bait syair. Syairnya mungkin bisa nanti ditulis, yang penting kalian menulis ininya, poin-poinnya nanti yang akan disebutkan. Kata beliau rahimahullah, inna mabadi kulli fannin asyarah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Walismu listimdadu hukmu syari'u. Walismu listimdadu hukmu syari'u. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a hadha syarafa. Kata beliau, inna mabadi kulli fannin asyarah. Setiap ilmu itu memiliki 10 mabadi. Ya, 10 hal yang perlu diketahui, yang dimana 10 hal ini sebagai mabadinya, muqaddimahnya, pendahuluannya. Apa itu? Kata beliau, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Yang pertama hadnya, ta'rifnya, pengertiannya. Yang kedua al-mawdu', peletakannya, di mana dia digunakan. Ya kan? Kemudian as-samarah, buahnya, faedahnya. Apa yang kita bisa ambil dari ilmu usulul fiqh ini atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ini 3 yang pertama. Kemudian berikutnya kata beliau, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Yang keempat apa? Nisbahnya. Kepada siapa dia disandarkan? Atau boleh kita katakan termasuk dari ilmu apa ilmu ini, atau ilmu yang kita pelajari. Kemudian wa fadluhu, apa keutamaannya? Ya, apa keutamaan kita mempelajari suatu ilmu dalam syariat? Kemudian yang keenam, wal wadi', siapa yang meletakkannya pertama kali? Iya. Kemudian kata beliau, walismu listimdadu hukmu syari'. Ya, ini yang ketujuh, walismu, namanya. Apa nama ilmu yang kita akan pelajari? Al-istimdad, dari mana dia diambil? Sumber ilmu yang kita pelajari. Kemudian hukmu syari', apa hukum mempelajarinya? Kemudian yang terakhir, masailun wal ba'du bil ba'di tafah. Apa masailnya? Apa sih pembahasan yang ingin kita bahas dalam ilmu yang kita pelajari? Tayyib. Yang pertama, al-had atau ta'rif. Apa definisi dari ilmu usul fikih? Ya kan? Apa definisi dari ilmu usul fikih? Definisinya beliau juga akan sebutkan di dalam matannya nanti, tapi kita dahulukan sebagai bentuk pengenalan. Ya. Kata para ulama, usulul fiqh dia adalah ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyati. Ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyati. Wa kaifiyati al-istifadati minha. Wa kaifiyati al-istifadati minha. Wa hali al-mustafid. Wa hali al-mustafid. Kita ulangi. Ilmu usulul fiqh, ta'rifnya, pengertiannya, ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyati, ma'rifatu adillatil fiqhi al-ijmaliyah, wa kaifiyatil istifadati minha, wa halil mustafid. Sekarang kita terjemahkan. Ilmu usulul fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang adillatil fiqhi al-ijmaliyah,
dalil-dalil fikhi yang umum, global, ya. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan juga mempelajari bagaimana cara untuk mengeluarkan pokok pendalilan dari dalil-dalil ijmaliyah tersebut, dalil-dalil yang global itu. Dan yang terakhir, mengetahui halil mustafid, orang yang dianggap bisa dan boleh untuk mengambil pokok pendalilan dari dalil-dalil itu. Jadi intinya ilmu usul fikih itu mempelajari tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global untuk mengeluarkan pokok pendalilan dari dalil tersebut, dan juga mempelajari tentang siapa orang yang boleh untuk mengambil pendalilan tersebut. Karena tidak semua orang bisa mengistinbat, bisa mengeluarkan hukum dari dalil, tidak. Ya, makanya itu salah satu yang akan kita pelajari dalam ilmu usulul fiqh. Ya, mafhum? Paham ini? Insyaallah akan semakin hari kita akan semakin paham. Belum lagi kalau kita tambahkan contoh dan sudah masuk ke dalam kitab insyaallah. Jadi intinya itu, ilmu usul fikih adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa memetik suatu hukum dari suatu dalil, tapi bukan dalil yang khusus, tapi dalil yang umum. Akan datang contohnya. Ya. Dan tidak hanya itu, kita juga mempelajari keadaan seseorang. Kapan seseorang itu bisa dan boleh untuknya mengambil hukum dari suatu dalil. Karena tidak semua orang bisa beristinbat, mengeluarkan hukum begitu saja dari ayat. Tidak. Ya. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, maudhu'uhu, peletakannya. Di mana ilmu ini diletakkan? Ya, kapan ilmu ini bisa diamalkan dan di mana? Ya, kata para ulama, dia diamalkan pada dalil-dalil yang berbentuk global. Ya, dia diamalkan pada dalil yang berbentuk global. Yang dalil ini menghantarkan kita kepada pengetahuan terhadap hukum sesuatu, ibadah atau amalan apapun. Jadi ilmu usul fikih ini kapan kita gunakan dan di mana? Kita gunakan pada dalil-dalil yang umum untuk mengeluarkan suatu hukum. Ya. Jadi nanti setelah kita belajar, kita bisa tahu hukum amalan ini atau ibadah ini wajib. Bagaimana dalilnya? Hukum amalan ini sunnah. Apa dalilnya? Nah, ini salah satu ilmu. Atau inilah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengeluarkan hukum dari suatu dalil. Tapi bedanya nanti, kalau ilmu usul fikih, dalil yang kita gunakan ada dalil yang global. Dalil yang global, umum, tidak bersifat khusus. Karena kalau mengetahui hukum dari dalil yang bersifat khusus, ini namanya ilmu fikih. Contohnya apa? Kita mengetahui syariat salat, ya kan? Atau wajibnya salat dengan ayat misalnya, wa aqimus shalah. Ya. Nah, tapi ilmu usul fikih ini kita menggunakan dalil-dalil yang umum, menggunakan kaidah, ya kan? Karena ada orang yang tahu hukum suatu ibadah dan tahu dalilnya apa, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil itu. Nah, inilah usul fikih. Contohnya tadi apa? Kewajiban salat, ya kan? Yang kita ambil dari dalil wa aqimus shalah. Dari mana sisi pendalilannya? Datanglah ilmu usul fikih. Ada kaidah usul nanti yang mengatakan al-amru, al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Asal dari perintah itu, ya kan, memberikan faedah wajib. Makanya apapun yang Allah perintah atau nabinya sallallahu alaihi wasallam perintah, asalnya itu hukumnya wajib. Dari sinilah kita ambil kewajiban salat dari ayat wa aqimu as-shalah. Mafhum ini? Paham? Iya. Karena tidak semua orang yang paham, iya, atau tahu hukum sesuatu dan tahu dalilnya bisa mengambil dalil dari atau bisa mengambil hukum dari dalil. Mafhum ini? Ini gunanya ilmu usulul fikih.
Ini yang kedua. Yang ketiga samaratuh, buahnya, faedahnya. Ya, kata para ulama, salah satu faedah dari ilmu usulul fiqh itu memberikan at-tamakkun, ya, kekuatan, membuat atau menjadikan seseorang itu lebih kuat dan lebih kokoh di dalam istimbatul ahkam syar'iyyah, di dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar'i di atas pokok-pokok yang benar, atau di atas asal yang benar, dasar yang benar. Jadi itu, ilmu usul fikih membantu kita atau menjadikan seseorang itu lebih kuat dan kokoh di dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar'i, Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma, di atas asal atau dasar yang benar. Tayyib. Oleh karena itu, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawahnya, ya, beliau berkata, "Walihada kana al-maqsudu min usulil fiqhi ay yufqaha muradullahi wa rasulih bil kitabi was sunnah." Kata beliau, maksud seseorang itu mempelajari ilmu usulul fiqh untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti tadi, kita bisa tahu ternyata apa yang Allah inginkan dengan firman-Nya, wa aqimus shalah. Apa yang Allah inginkan? Pengewajiban salat. Melalui apa? Ilmu usul fikih. Inilah faedahnya ilmu usul fikih. Ya. Karena kata Syekhul Islam, maksud seseorang belajar ilmu usul fikih itu atau tujuannya itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya Allah dan Rasulnya inginkan dari Al-Quran dan hadits. Tayyib. Ini juga dikatakan oleh Abul Mughaffar bin Sam'ani, ya, dalam kitabnya Al-Qawati' Al-Adillah, wa man lam ya'rif usul ma'anil fiqhi lam yanju min mawaqi' at-taqlid. Seseorang yang tidak tahu, tidak belajar tentang ilmu usulul fiqh, ya, maka dia tidak akan pernah bisa lolos dari namanya at-taqlid. Tahu taklid, ya? Ikut-ikutan. Fulan bilang ini, kita ikut. Nanti ada yang menyelisihinya fulan, kita ikut lagi ke sini. Ini namanya taklid. Ikut-ikutan. Seseorang yang tidak belajar ilmu usulul fiqh, ya, kata para ulama, dia akan mengambil hukum dengan taklid begitu saja, ikut-ikutan. Kenapa kok begini? Tidak, karena fulan saya lihat seperti itu. Kenapa sholatnya seperti ini? Kemarin saya lihat fulan seperti itu sholatnya. Kenapa puasa begini? Ya, hanya taklid, ikut-ikutan tanpa ada dalil dan dasarnya. Mafhum? Tayyib. Allah barik fikum. Kemudian yang keempat, setelah samarahnya, nisbahnya, penisbatan ilmu ini. Kemana dinisbatkan ilmu ini? Ya, atau boleh kita katakan termasuk dari ilmu apa ilmu ini? Ya kan? Iya. Ilmu ini, ilmu usulul fiqh, dia termasuk dari ulum syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i yang datang, ya, pujiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa termasuk dalam ilmu syar'i? Karena wasilah. Dia adalah pengantar untuk memahami ilmu syar'i. Dan di sana akan datang nanti kaidah, atau mungkin kalian akan belajar di ilmu qawaidul fiqhiyah. Ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukum dia ini juga wajib. Ya kan? Atau bisa kita katakan hukum wasilah itu adalah hukum apa yang dia tuju. Misalnya, iya, wasilah, misalnya sholat di masjid, apa hukumnya? Wajib. Berarti jalan menuju ke masjid juga hukumnya wajib. Iya kan? Dan begitu seterusnya. Ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukum dia juga wajib. Dan bukan hanya wajib ya, semua. Ya, di kaidah lainnya nanti akan datang al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu sesuatu yang menghantarkan itu, ya, dia memiliki hukum apa yang dimaksudkan. Paham ini? Seperti tadi, kalau jalan ke masjid adalah wasilah untuk kewajiban, ya ini sholat di masjid, yang dimana sholat di masjid ini hukumnya wajib, maka hukum jalan ke masjid ini wajib. Karena dia adalah wasilah, pengantar, yang dimana al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dia dihukumi juga seperti apa yang dimaksudkan. Kalau maksudnya wajib, wasilahnya wajib. Maksudnya sunnah, wasilahnya sunnah. Dan begitu seterusnya. Tayyib. Ini nisbahnya. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Fadluh, keutamaannya. Apa keutamaan dari mempelajari usul al-fiqh? Atau adakah dalil yang khusus, nas yang sharih, yang jelas, langsung menjelaskan tentang keutamaan usul fiqh? Okay. Yang benarnya, kata para ulama, tidak ada dalil yang khusus atau yang sharih. Tidak ada dalil yang khusus atau yang sharih yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu usulul fiqh, ya kan? Tapi, nah ini perlu diketahui. Tapi dia masuk ke dalam keumuman ilmu syar'i. Jadi walaupun tidak ada ayat dan hadis yang langsung menjelaskan tentang keutamaan usul fikih, ilmu usul fikih, tapi ilmu usul fikih ini dia masuk kepada keumuman ilmu syar'i. Karena apa tadi? Dia adalah wasilah, pengantar seseorang untuk memahami ilmu syar'i. Mafhum ini? Paham? Kalau ada yang tidak paham nanti kita tanyakan di akhir dars insyaallah. Kemudian berikutnya wadi'uhu, peletaknya, atau siapa yang meletakkan, menuliskan, membukukan ilmu usulul fiqh ini dan menjadikannya fannin mustaqil, fan atau cabang ilmu tersendiri, ya, yang ma'ruf dan masyhur, yang terkenal. Orang yang pertama yang meletakkan, menuliskan, membukukan ilmu usulul fiqh dan menjadikannya menjadi cabang ilmu tersendiri adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, lillahi darrukum. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Ismu, namanya. Apa nama ilmu ini? Ma'ruf. Ilmu usul al-fiqh. Ilmu tentang pokok-pokok fikih. Iya. Kemudian setelahnya istimdaduh. Dari mana asalnya? Ya. Apa asal dari ilmu fikih? Ilmu usulul fikih, afwan. Ya, kata para ulama, ilmu usulul fikih, usul-usulnya, ya, dan qawaidnya, kaidah-kaidahnya itu diambil dari 3 sumber. Pertama Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua As-Sunnah, Sunnatin Nabi SAW. Kemudian terakhir apa? Lughatul Arabiyyah, dari bahasa Arab. Baik, dan akan datang penjabaran dan contoh-contohnya, dan semoga dengan contoh itu bisa lebih jelas, ya, karena dikatakan bil misal yattadihu al maqal. Dengan contoh itu, ya, sesuatu itu akan lebih terang, lebih jelas. Tayyib. Namun kita contohkan satu, ya. Bagaimana maksudnya ini? Kenapa bisa kita katakan ilmu usulul fiqh ini asalnya dari Al-Quran? Nah, contoh misalnya kaidah yang kita sebutkan tadi, ya kan? Al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Asal dari perintah itu, ya, menunjukkan akan kewajiban, ya kan? Dari mana kita ambil ini? Ternyata ada dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah
wa yusibahum adzabun alim. Ya, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, Allah ancam mereka. Ya, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, berhati-hati, waspada. Ya, akan diturunkan kepada mereka fitnah dan diturunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Pemahaman dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya dan perintah Rasulnya. Berarti mafhumnya, pemahamannya, ya, perintah Allah dan Rasulnya wajib. Karena menyelisihi perintahnya dan perintah Rasulnya akan diancam dengan azab. Ini mafhumnya. Nah, dari dalil ini kita memetik suatu kaidah, al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Asal dari perintah itu memberikan faedah wajib. Dari sinilah kemudian kita mengambil istinbat, ya, mengambil dalil. Ya, setiap ada perintah, dari ilmu usul fiqh kita paham, oh perintah ini menunjukkan wajib. Kecuali nanti akan kita pelajari ada qarinah, tanda, alamat yang menunjukkan bahwa perintah yang diinginkan ini terkadang menunjukkan makna sunnah, bukan wajib. Tapi akan datang pembahasannya insyaallah. Taib yang ke-9, hukmuh. Apa hukum mempelajari ilmu usulul fiqh? Iya. Kata para ulama, hukum mempelajari ilmu usulul fiqh itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maknanya suatu ibadah atau amalan yang dihukumi dengan fardu kifayah? Maknanya apa? Idza qama bihi al-ba'du saqatal ithmu anil baqin atau anil akharin. Ya. Ibadah atau amalan yang dihukumi fardu kifayah maksudnya apa? Ibadah itu idza qama bihil ba'd, tatkala sebahagian manusia telah mendirikannya, melakukannya, maka kewajiban tersebut bagi orang yang lainnya telah gugur. Ini namanya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'd saqatal itsmu anil akharin. Kalau sebahagian manusia sudah melakukannya, ya, maka sebahagian yang lainnya itu tidak diwajibkan baginya. Ya, jatuh dosa itu atas mereka. Mereka tidak akan dituntut karena tidak melakukannya. Kenapa? Karena sudah ada sebahagian yang sudah melakukannya. Tapi ingat, sebahagian yang diinginkan ini adalah jumlah tertentu. Ada batasan-batasannya. Tayyib. Kemudian, namun dikecualikan dari ini orang-orang yang ingin tamakkun di dalam ilmu fikih. Misalnya seorang ingin menjadi seorang faqih, seorang yang ingin menjadi seorang mufti, berfatwa di tengah manusia, atau seorang ingin menjadi seorang mufassir, ahli tafsir. Maka wajib baginya fardu ain untuk mempelajari ilmu usulul fiqh. Kenapa? Karena ilmu ini akan membantu mereka untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Kemudian yang terakhir, masailoh. Apa masail atau pembahasan yang akan dibahas dalam kitab ini? Ya, diantaranya ada kaidah-kaidah dan pokok-pokok ilmu fikih. Tayyib. Ini sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca muqaddimah dan lanjut kepada pembahasan insyaallah. Tayyib. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, kalau bisa pertanyaannya yang berhubungan dengan dars ini ya. Yang berhubungan dengan dars. Tayyib, fadhal. Fadhal. Al-Imam Syafi'i. Ya, rahimahullah taala. Ya. Disebutkan bahwa ada orang yang lebih duluan di dalam menuliskan ilmu usul fikih, tapi orang yang paling pertama membukukan ilmu ini, menjadikan ilmu ini sebagai cabang ilmu tersendiri, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, 2 pertanyaan lagi. Ya. Baik, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukum sesuatu itu
Dia adalah fara', cabang dari tasawurnya, penggambarannya. Maksudnya apa? Berarti kalau misalnya menghukumi sesuatu adalah cabang dari penggambarannya, berarti penggambaran ini sebagai asalnya kan? Nah, makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam mensyarah kaidah ini, beliau katakan maknanya apa? Tasawur itu harus didahulukan sebelum menghukumi sesuatu. Menggambarkan sesuatu itu, mengetahui sesuatu, maknanya, definisinya, apa penyusunnya, syarat-syaratnya, rukunnya. Ya. Ini harus didahulukan sebelum kita menghukumi sesuatu. Karena hukum terhadap sesuatu itu lahir dari apa? Pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Iya kan? Mafhum ini maknanya. Kalau yang tidak dipahami nanti setelah dars kita tanyakan lagi. Satu lagi. Ya. Iya. Iya, bahasa Arab. Iya. Iya, betul. Lughah Arabiyah adalah lughah yang Allah turunkan dengannya Al-Qur'an. Tapi yang dimaksudkan dari lughah Al-Arabiyah ini perkataan orang-orang Arab. Perkataan orang-orang Arab. Ya, dari para ulama, ya kan, dari para a'immah. Ini termasuk juga. Ya kan? Atau ijma' misalnya, lughah Al-Arabiyah. Nanti akan datang contoh-contohnya, insyaallah. Itu tadi, bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh itu sesuatu itu akan lebih jelas. Baik. Jangan ya menjadi orang yang mustajil ya. Ya karena istijal, terburu-buru itu adalah penyakit bagi seorang penuntut ilmu. Ya kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni itu tenang, pelan-pelan, ya. Itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istijal, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Dan ini adalah hal yang ditambih oleh para ulama sedari dulu. Bahkan Nabi pun mentambihnya. Tapi ini adalah hal yang paling sering ditambih, diperingatkan oleh para ulama. Karena besarnya kerusakan yang akan terjadi dan banyaknya manusia yang terjatuh di dalamnya. Contoh besar, sedikit lagi. Seorang misalnya, mubtadi dalam belajar, penuntut ilmu yang baru belajar, mungkin dia mulai dengan menghafalkan matan al-jurumiyah. Tapi karena dia istijal, ya kan? Dia lihat temannya. Wih, temanku sudah hafal mutammimah. Belum selesai mutammimahnya bab jurumiyahnya bab kalam, dia pindah mutammimah, hafal mutammimah lagi. Setelah dia hafal mutammimah, dia lihat lagi temannya. Wih, sudah alfiyah temanku sana. Dia hafal lagi alfiyah. Belum selesai mukaddimahnya mutammimah. Akhirnya apa? Karena seperti ini cara belajarnya, tidak ada yang selesai. Temannya sudah berdakwah, ya dia masih apa? Dia masih belajar. Tapi subhanallah, ini adalah ilmu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga kita katakan atau bersandar kepada kemampuan kita, tidak. Karena Allah yang Maha tahu. Asa an tuhibbu syai'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita cinta itu buruk untuk kita di sisi Allah. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita benci itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu. Mungkin kalau Allah berikan kita ilmu sekarang, kita bisa menjadi orang yang ujub, takabur, ya kan? Oleh karenanya Allah memberikan atau memperlambat ilmu itu. Atau boleh jadi kalau Allah memberikan kita ilmu sekarang, tidak akan pernah kita lagi belajar. Sudah kita cukupkan karena saya sudah berilmu. Itu kan cuma Allah yang tahu. Itu sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya jangan pernah terburu-buru. Dan kembali saya ingatkan, duduknya saya di sini bukan berarti saya lebih pintar dari kalian, bukan berarti saya lebih tahu daripada kalian. Karena ingat sabda Nabi SAW dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, rubba hamil fikhin ila man huwa afqah minhu. Betapa banyak manusia yang mengajarkan ilmu, memahamkan orang. Dia memahamkan dan mengajarkan orang yang lebih pandai daripada dia. Makanya hanya mimbab melakukan atau melakukan kewajiban memberikan hak dari ilmu itu. Karena kembali ilmu itu punya dua hak, dipelajari dan diajarkan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.